Puji Tuhan, Shalom, selamat malam, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Kami percaya Bapak Ibu, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, seluruh pemirsa channel Bersaksi Melayani Tuhan, doa dan harapan kami malam ini atau di saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua dalam perlindungan dan penyertaan kasih setia Tuhan. Amin. Baik, malam ini saya menginformasikan di awal ini bahwa tidak ada ibadah sebagaimana biasa yang kita lakukan setiap hari Jumat pada jam 9 malam. Ibadah malam ini kita geser pada besok hari Sabtu pada pukul 21.00 WITA atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Terus terang saja hati saya terdorong ya Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan atau menyoroti ya, kemudian membagikan kepada Bapak Ibu pemirsa channel Bersaksi Melayani Tuhan yang sudah lama ikut channel ini bersama-sama dengan kami terkait dengan isu yang sudah menjadi isu nasional di negara kita. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup dalam Tuhan, kita juga sebagai warga negara yang baik, kita rasanya ada yang kurang begitu Bapak Ibu, jika kita tidak menyampaikan sesuatu yang Tuhan tahu dalam hati kita, yang kita tahu, kita yakin itu benar, lalu kita tidak bagikan oleh karena ada semacam rasa takut. Ya, kan ada yang seperti itu. Malam hari ini saya mau sampaikan dan mau bagikan bahwa kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, ada Tuhan, ada Roh Allah dalam kita yang memberikan hikmat dan pengertian, bahkan menuntun kita, memampukan kita sehingga kita dapat melihat segala sesuatu di sekeliling kita, termasuk persoalan yang ada di bangsa dan di negeri kita, Bapak Ibu tercinta Indonesia. Saudara, sebagaimana saudara ketahui, jika saudara sedang memperhatikan 2-3 hari terakhir ini Bapak Ibu, yang terjadi dalam pemberitaan media-media mainstream Bapak Ibu, media-media nasional, kemudian di beberapa channel YouTube juga Bapak Ibu, tentang kelanjutan kasus yang menjerat Presiden ke-7 kita, yang diduga dalam kasus terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Bapak Ibu ya. Awalnya memang ada beberapa hamba Tuhan yang mempersoalkan, atau ada juga anak-anak Tuhan yang menganggap masa sekelas pejabat negara atau yang menilai bahwa harusnya masalah ini sudah selesai, sudah lewat, beliau juga sudah selesai menjabat, kenapa masih terus saja diungkit-ungkit lagi Bapak Ibu. Jadi saya merasa perlu juga sebagai warga negara yang baik untuk menyampaikan pandangan pribadi saya dari sudut pandang atau kaca mata iman kita sebagai orang yang percaya dan juga sebagai warga negara yang berhak juga Bapak Ibu memberikan komentar ya, karena Bapak Ibu seorang pejabat publik, seorang pejabat negara itu dalam kasus ini itu tidak hanya murni masalah hukum ya yang dihadapi,
tetapi ini adalah masalah etika dan tanggung jawab moral. Sebagai pejabat yang pernah memerintah di negara ini selama 2 periode atau 10 tahun, dan ini perlu dijelaskan, dan publik atau masyarakat seperti saudara dan saya, kita semua berhak menerima atau mendapatkan informasi yang benar, sehingga kita juga merasa yakin bahwa apa yang hari ini yang tersaji di publik tanah air, yang diberitakan di seluruh media ini, benar-benar mempertontonkan atau menyajikan kebenaran, ya kan, kejujuran, ada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, sehingga masyarakat tidak terpolarisasi, tidak terpecah belah. Ada yang di pihak yakin percaya itu asli, kemudian di pihak lainnya itu palsu. Bapak Ibu, doa saya, doa kita semua tentu saja, karena kita selama dalam pelaksanaan ibadah persuan doa itu mendoakan. Bapak Ibu yang sudah lama mengikuti channel ini, Bapak Ibu pasti tahu bahwa selama beberapa kali kita melaksanakan ibadah ini, dalam persuan doa kita sering berdoa Bapak Ibu, terutama sejak peristiwa Ferdi Sambo Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, kita mulai berdoa untuk negeri dan bangsa kita. Kemudian kasus Vina Cirebon, kasus Jessica Wongso Bapak Ibu, itu kita berdoa supaya Tuhan intervensi dan campur tangan, supaya semua hal-hal yang sifatnya konspirasi ya Bapak Ibu, yang ada unsur keberpihakan, ketidakadilan aparat penegak hukum yang menghukum orang yang tidak bersalah lalu membebaskan, membiarkan berkeliaran orang-orang yang bersalah. Nah, kita kan berdoa Tuhan campur tangan supaya negeri dan bangsa kita Indonesia ini, kita percaya dalam doa yang kita lakukan selama ini, bahwa Indonesia adalah milik Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Ini juga menjadi seperti pencerahan, mengedukasi juga warga masyarakat yang tidak terlalu melek hukum, tetapi setidaknya Bapak Ibu, kita orang yang awam hukum, hari ini telah dipertontonkan, ya kan, satu sajian data dan informasi yang terjadi di gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri 2 hari yang lalu, ya kan. Kemudian ada berita putusan selah Pengadilan Surakarta Bapak Ibu. Saya akan nanti sajikan, akan putarkan beritanya kepada Bapak Ibu. Lalu saya akan sajikan juga perbandingan Bapak Ibu, kasus yang menimpa, kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa calon bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, kepala daerah kami yang hari ini telah resmi menjabat setelah dilantik pada tanggal 20 Juni 2025. Sungguh sangat berbeda Bapak Ibu. KPU-nya diperiksa, ijazahnya benar-benar diuji, pihak sekolahnya juga diuji dalam sidang agenda pemeriksaan pokok perkara di sidang Mahkamah Konstitusi Bapak. Jadi tidak takut kalau itu benar-benar asli dan pernah sekolah, ada riwayat pendidikan jelas, pihak sekolah dipanggil, pihak KPU yang memeriksa
itu dipanggil dan diperiksa, dimintai keterangan di hadapan pengadilan. Mengapa harus pengadilan? Karena hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyatakan ini asli atau palsu, Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan tunjukkan beritanya. Sungguh sangat berbeda dengan yang terjadi selama 2-3 hari terakhir ini, Bapak, yang sangat ramai, Bapak. Sungguh sangat ramai, Bapak Ibu. Ya, harusnya digelar perkara khusus Bareskrim. Wah, ini Bapak Ibu, lembaga kepolisian benar-benar dipertaruhkan kredibilitasnya, integritasnya, Bapak Ibu. Bahkan kita sebagai masyarakat yang masyarakat biasa bisa menilai, Bapak Ibu. Apalagi kita anak Tuhan. Ya, kita bisa melihat ini siapa yang sedang berdusta, siapa yang berkata jujur, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kita akan kita akan dengarkan dulu, saudara simak dulu apa yang saya sajikan, Bapak Ibu, tayangan berikut ini. Nanti saya akan ulas, akan bahas lagi, Bapak Ibu ya. Ya, sungguh sangat berbeda peristiwa yang dua peristiwa, dua kasus yang dijalani saat ini, yang sedang dialami oleh mantan presiden kita dengan kepala daerah atau bupati daerah kami yang baru dilantik, tapi baru mengalami satu proses, Bapak Ibu, yang cukup panjang, diuji setelah menang pilkada. Ada calon yang kala itu menggugat, salah satunya materi gugatannya adalah dugaan ijazah palsu, dan ijazahnya itu benar-benar diuji keasliannya di hadapan pengadilan Mahkamah Konstitusi, dan oleh pengadilan MK dinyatakan bahwa ijazahnya itu benar, asli, atau mulai dari semua diperiksa itu betul-betul hakim MK itu merasa yakin bahwa itu adalah dokumen yang valid. Ya, saudara yang kekasih, baik, kita lihat dulu ya. Ya, betul, yang betul mulia. Ya? Ibu diam aja. Betul ya. Nah, ini kan yang punya fotokopi yang dimiliki oleh Willy Tita. Ini kalau aslinya di mana nanti persoalan lain, nanti kita tanyakan lebih lanjut. Ini juga karakternya sama menurut Bapak gimana? Sama. Ini dari Lirong. Silon. Yang fotokopinya, Pak. Fotokopinya yang sudah dilegalisir. Legalisir. Oke. Ya. Bapak ada tidak mencocokkan selain data arsip yang ada di sana? Kami juga mendebati ada buku penyerahan ijazah yang kemudian kami dokumentasikan. Di sana ada penyerahan dari siapa ke siapa? Dari pihak sekolah ke yang bersangkutan. Di tahun berapa itu? Di tahun 1984. Kalau kami cross check untuk Pak Willy Tita itu diambil tanggal 3 Mei 1984 yang mulia. 84. Ya. Jadi dari salinan atau fotokopi ijazah yang dari Silon itu, ya, kemudian dibawa ke sekolahan, Bapak cocokkan berdasarkan data-data yang ada di sana. Siap yang mulia. Itu melalui buku arsip. Ya, siap yang mulia. Oke. Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah mengabulkan eksepsi yang diajukan mantan Presiden Jokowi dalam perkara gugatan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Muhammad Taufik. Dengan adanya putusan setelah ini, maka persidangan tidak berlanjut pemeriksaan pokok perkara.
Sidang perdata kasus ijazah Jokowi dengan agenda putusan sela digelar secara daring di Pengadilan Negeri Surakarta. Majelis Hakim yang diketuai Putu Gede Haryadi menyatakan menerima eksepsi kompetensi absolut dari para tergugat, yakni mantan Presiden Jokowi, KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, serta UGM. Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan tidak berwenang mengadili atas perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Dengan adanya putusan sela, maka persidangan di PN Surakarta tidak berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara, kecuali pihak berperkara melakukan banding. Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga Pak, khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri, atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa mengintervensi, mengatur-ngatur hasil seperti kasus Jessica Wongso ya, Dirtipidumnya Krisnamurti, Kapoldanya Tito Karnavian, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Noel Azhar. Mereka berkomplot dengan para jaksa, memanipulasi barang bukti digital, mengabur-ngaburkan menggunakan software gratisan yang bernama eWriteSoft. Itu software gratisan dipakai oleh laboratorium forensik. Tadi saya jelaskan juga ya, Mas, pengantar saya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya cinta kepolisian, supaya forensik ini benar-benar untuk kita semua, untuk rakyat. Dan nggak berani dipotong tadi oleh polisi. Iya, dan seperti ini, Tito Karnavian ingin jadi Kapolri, dimanipulasi oleh Muhammad Noel Azhar lewat software gratisan eWriteSoft untuk mengabur-ngaburkan dan menganimasi. Itulah contoh nyata. Ya, belum lagi KM50, belum lagi Verdi Sambo. Ya, dibilang video DVR itu tersambar petir, padahal mereka yang merekayasa, merusak. Jadi ini makanya kita telanjangi benar-benar Dirtipidum ini dan timnya, bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Ijazah saya sama sekali tidak bisa cerita, karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro, pembantunya ada sendiri, yang uji ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Makanya tadi kita tanya ke Itu Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah lihat kan tayangan jumpa pers pasca gelar perkara khusus untuk kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden kita, Bapak Ibu. Masih dugaan ya. Memang
publik ya tanah air ya, terutama masyarakat yang betul-betul ya, karena ini sudah jadi isu nasional, betul-betul menantikan memang digelar perkara khusus itu, mengharapkannya UGM-nya harus hadir. Ya, selama ini kan UGM ya bungkam ya sebagai lembaga yang paling berwenang ya, karena yang mengeluarkan ijazah gitu Bapak Ibu. Sampai hari ini saya masih berpikir positif ya. Saya berharap semoga mantan presiden kita tidak terjerat, atau dengan kata lain semoga ijazahnya itu benar-benar asli, atau semoga beliau itu benar-benar studi di UGM, ada riwayatnya dan lulus. Semoga yang sedang diuji oleh Rismond dan kawan-kawan itu salah ya. Namun demikian Bapak Ibu, saya berharap beliau, mantan presiden kita, dengan lapang dada, ikhlas ya, seperti bupati kami gitu ya, yang hari ini telah dilantik, telah menjabat Bapak Ibu, mengikhlaskan dan rela diuji di pengadilan ya. KPU-nya diperiksa, pihak sekolah yang mengeluarkan ijazah juga diperiksa. KPU itu diperiksa dalam hal verifikasi faktual calon ya. Nah, berbeda dengan yang terjadi ya Bapak Ibu. Setelah ribut kasus ijazah palsu kembali mencuat ini ya, ijazah mantan presiden kita yang di situs KPU, mulai dari pusat sampai di KPUD DKI dan Solo Bapak Ibu, itu semuanya hilang ya dari situsnya KPU Bapak Ibu. Ini kan mengundang tanda tanya gitu dari publik, ada apa gitu Bapak. Terus sehari setelah gelar perkara khusus Bareskrim, pada hari kemarin secara mengejutkan Pengadilan Negeri Surakarta juga mengeluarkan putusan sela tidak berwenang mengadili kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Artinya mengabulkan eksepsi dari Pak Jokowi, kemudian pihak UGM dan pihak KPU, KPUD Surakarta Bapak Ibu. Dan sangat disayangkan ya, sungguh sangat disayangkan. Padahal lembaga pengadilan itu adalah benteng terakhir. Itulah tempatnya untuk pengujian, pemeriksaan pokok perkara, masalah sumber utamanya, yaitu ijazah itu Bapak Ibu. Yang saya juga secara pribadi sebagai masyarakat bertanya-tanya, kenapa ya sekelas Bareskrim pun Bapak Ibu, lembaga yang paling berwenang untuk menegakkan hukum di negeri ini, tidak sanggup menunjukkan dari gelar perkara khusus ijazah asli mantan presiden kita Bapak. Ini kan mengundang tanda tanya dari masyarakat. Polda Metro Jaya juga Bapak Ibu memeriksa, dan saya melihat mengikuti beritanya, kasus pencemaran nama baik itu hari ini akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan, berarti sudah akan ada tersangka. Sungguh sangat aneh Bapak Ibu ya, tersangka tapi
ijazahnya itu yang menjadi objek utama dari kekisruhan ini itu tidak nampak, tidak ditunjukkan. Wah, ini berarti secara tidak langsung dapat dikatakan bakal ada lagi orang yang tidak bersalah akan dipenjara, Bapak Ibu. Dan saya percaya, dan inilah doa kita, Bapak Ibu. Ini doa kita. Ya, kalau saya menanggapi sedikit, saya melihat dari kacamata iman ya, orang-orang seperti Rismon Sianipar, kemudian khususnya Rismon Sianipar ya, ini adalah sosok figur yang saya melihat beliau sangat berani berbicara tanpa beban. Beliau seorang ahli, pakar di bidangnya, sangat tidak takut karena Bapak Ibu, ini orang yang berdiri di atas kebenaran. Dia tidak takut Bapak Ibu terhadap penguasa. Saya mendengar, bahkan googling juga ya, ternyata beliau ini juga seorang anak Tuhan juga Bapak Ibu. Artinya saya melihat orang seperti beliau ini, Rismon Sianipar ini, orang yang biasa dengan style yang apa adanya, dari keahliannya, seorang peneliti, seorang akademisi, seorang pakar Bapak Ibu, yang memposisikan dirinya posisi independen Bapak Ibu, menilai apa adanya, terbukti dalam kasus Jessica Wongso dan beberapa kasus-kasus termasuk Ferdi Sambo, Vina Cirebon Bapak Ibu. Itu Jessica Wongso Bapak Ibu, kalau tidak ada keterangan ahli dari saudara Rismon ini Bapak Ibu, mungkin sampai hari ini Jessica Wongso itu masih dalam penjara. Saudara, luar biasa kan? Ya inilah Bapak Ibu, saya percaya Tuhan ini ya, ini iman saya Bapak Ibu. Tangan Tuhan sedang bekerja melalui orang-orang sederhana seperti Rismon ini. Karena terlalu banyak kejahatan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di negeri kita Bapak Ibu. Ini yang kita doakan. Bapak Ibu kalau perhatikan rekam jejak digital kita dalam doa-doa yang kita naikkan setiap kita ibadah, agar Tuhan membongkar semua kejahatan, semua dusta, semua kebohongan yang menghancurkan, yang melibatkan berbagai kejahatan yang dilakukan melibatkan aparat Bapak Ibu. Kasus korupsi, kasus narkoba, kasus pembunuhan, dan macam-macam kejahatan Bapak, yang melibatkan pejabat. Yang jadi korban adalah masyarakat. Saya menyampaikan apa adanya Bapak Ibu, tanpa ada maksud lain-lain, kepentingan. Saya menghendaki, kan ini doa kita, agar kasus ini segera selesai dan dapat terpecahkan misteri ijazah mantan presiden kita yang diduga palsu berdasarkan analisis temuan dari beberapa ahli yang saat ini sedang mempersoalkan permasalahan ini di Bareskrim Polri, bahkan saat ini sedang ditangani Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan di dalam Amsal pasal 14 pada ayat yang ke-28. Kemegahan raja ditentukan oleh jumlah rakyat. Jadi kita semua saudara dan saya, warga negara Indonesia yang lebih dari 270 juta, berharap kepada pemerintah pusat, terutama aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, dan pengadilan. Ya. Kalau masing-masing sudah saling menutupi Bapak Ibu. Pihak UGM juga tidak mau menunjukkan ijazah asli.
pihak kepolisian juga tidak mau menunjukkan ijazah asli mantan presiden kita. Kemudian pihak pengadilan juga merasa diri tidak berwenang untuk mengadili, untuk memeriksa pokok perkara yang dipersoalkan oleh para pelapor mengenai dugaan ijazah palsu ini. Lalu pertanyaan, siapa yang berwenang? Bapak Ibu, mohon kepada Presiden dan kepada seluruh pihak yang berwenang, bahkan kepada DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, melalui komisi yang terkait, Komisi 3, ayolah bersuara dan berbicaralah para wakil rakyat. Jangan biarkan ada lagi kelompok independen, para peneliti, kelompok pakar yang menemukan bukti-bukti yang akurat, yang menilai secara ilmiah keilmuan mereka, lalu mereka ditangkap atau diproses hukum, mereka dipenjarakan oleh karena mereka berbuat benar, oleh karena mereka berkata benar, atau karena temuan mereka ini mengusik kelompok tertentu. Saudara, ya, ayolah kami sebagai masyarakat kecil berharap kepada mantan presiden kami, mantan presiden kita, dengan ikhlas. Kalau memang betul-betul itu di ijazah itu valid, ikhlaslah seperti Bupati Kepulauan Talaut yang ijazahnya diuji di pengadilan. Wah, itu luar biasa. Sehingga selesai dan masalah ini tidak menjadi liar. Kebenaran itu menjadi kebenaran dan negeri kita justru derajatnya meningkat dan dihormati, Bapak Ibu. Tapi kalau permasalahan ini berusaha ditutupi oleh kepolisian, oleh UGM, bahkan oleh pengadilan, tidak diperiksa, maka itu akan menjadi aib, Bapak Ibu. Seperti apa kata firman Tuhan di dalam Amsal, pasal 14 ayat 34. Itu menjadi aib, menjadi dosa bagi bangsa kita. Nah, saudara, kita berdoa agar permasalahan ini dapat terpecahkan. Ya, inilah Bapak Ibu dari saya. Ya, ada yang kurang atau yang kata-kata saya yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Ini adalah tanggapan kami masyarakat kecil terhadap persoalan yang menjadi isu nasional hari ini. Belum lagi Bapak Ibu, ketidakadilan dari kelompok minoritas, ya, yang hidup di negara merdeka, yang aktivitas peribadatannya atau hak-hak sebagai warga negara itu dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, termasuk hak beragama. Tetapi yang terjadi baru-baru ini di Sukabumi itu sungguh berbeda. Ini nanti akan saya bahas dalam video berikutnya, Bapak Ibu. Meskipun agak terlambat, tetapi Bapak Ibu, tidak apa-apa, saya akan bahas dalam video selanjutnya. Ya, demikian. Selamat beristirahat, selamat malam. Semoga ulasan saya ini menjadi berkat juga bagi kita semua. Shalom, selamat malam.